Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Aulia Putriapsari dengan NIM 064 dan dua teman saya yaitu Ayumita Aprilia dengan NIM 051 dan Lutfia Fairu Zahro dengan NIM 072. Pada video ini kami akan sharing mengenai apa itu guru, apa peran, fungsi, dan tugas guru, serta bagaimana menjadi guru efektif dengan tema Guru Selayang Pandang. Simak sampai akhir ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, guru merupakan orang yang pekerjaannya mengajar. Secara umum, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut ahli bernama Ahmad Tafsir, mendefinisikan guru sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik, baik potensi kognitif maupun potensi psikomotorik. Sedangkan menurut Ahmad Demarimba, guru merupakan orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik. Dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa guru merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun secara klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Yang selanjutnya yaitu peran, fungsi, dan tugas guru. Yang pertama akan kita bahas yaitu peran dan fungsi guru. Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya peran dan fungsi guru dalam pendidikan dengan ungkapan Ingarso Sung Tulodo yang berarti guru di depan memberikan teladan, Ingmadyo Mangunkarso yang berarti guru di tengah memberikan peluang untuk berprakasa, dan Tuturi Handayani yang berarti guru dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Jika kita cermati ungkapan tersebut, maka sesungguhnya peran guru itu sungguhlah luas. Namun, seorang ahli bernama Adams dan Dike mengungkapkan ada 4 peran dan fungsi guru. Yang pertama yaitu guru sebagai pengajar, berfungsi untuk menyampaikan pelajaran dan mengubah sikap serta keterampilan peserta didik. Yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing, berfungsi untuk membantu peserta didik menemukan bakat, minat, dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu guru sebagai ilmuwan, berfungsi untuk di mana guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan dan memperbarui pengetahuan yang sudah dimilikinya secara terus-menerus. Yang keempat yaitu guru sebagai pribadi, di mana guru harus mampu membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain Adam dan Tige, seorang ahli bernama Dejamara juga memaparkan 13 peran dan fungsi guru. Yang pertama yaitu peran guru sebagai korektor, berfungsi untuk memeriksa dan mengoreksi tugas serta pekerjaan peserta didik untuk memastikan kebenaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Peran guru yang kedua yaitu guru sebagai inspirator, berfungsi untuk menginspirasi peserta didik dengan memberikan contoh yang baik dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga yaitu guru sebagai informator, berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan baru yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu guru sebagai organisator, berfungsi untuk mengatur dan mengelola kegiatan belajar mengajar serta berbagai aktivitas di kelas. Yang kelima yaitu guru sebagai motivator, berfungsi untuk memberikan dorongan dan semangat kepada peserta didik untuk belajar dan berprestasi. Yang keenam yaitu guru sebagai inisiator, berfungsi untuk memulai dan memperkenalkan ide-ide baru dan metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketujuh yaitu guru sebagai fasilitator, berfungsi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Yang kedelapan yaitu guru sebagai pembimbing, berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik dalam proses belajar dan pengembangan diri. Yang kesembilan yaitu guru sebagai demonstrator, berfungsi untuk menunjukkan dan memperagakan materi pelajaran secara langsung untuk memudahkan pemahaman peserta didik. Yang kesepuluh yaitu guru sebagai pengelola kelas, berfungsi untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif serta mengelola dinamika kelas. Yang kesebelas yaitu guru sebagai mediator, berfungsi menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi di antara peserta didik. Yang ke-12 yaitu guru sebagai supervisor, berfungsi untuk mengawasi dan memantau perkembangan serta aktivitas belajar peserta didik. Yang ke-13 yaitu guru sebagai evaluator, berfungsi untuk menilai dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai.
Nah, dari dua pendapat ahli mengenai peran dan fungsi guru tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi guru meliputi pengajaran, bimbingan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengelolaan kelas, fasilitasi, motivasi, dan evaluasi. Tugas guru menurut Uzair Usman dan jenis tugas guru yang pertama yakni tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Dalam bidang ini, guru di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola bagi para peserta didik. Yang ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya. Karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan. Tugas guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 1 dan 2. Yang pertama, tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, yakni guru efektif. Kata efektif sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam kegiatan suatu pekerjaan seperti guru. Untuk itu, kita harus tahu pengertian efektif menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian guru efektif. Menurut Siagaan, efektif adalah tercapainya berbagai sarana yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu. Kemudian menurut Halahan dan Kaufman, guru yang efektif adalah guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang optimal dengan membuat aturan dan prosedur, mengelola kelompok, mengawasi dan melaksanakan kegiatan kelas, serta menangani perilaku menyimpang. Sedangkan menurut Marno, guru efektif adalah yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya secara profesional. Nah, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional diperlukan berbagai persyaratan seperti kompetensi akademik, seperti memiliki pengetahuan sesuai dengan pekerjaan, kemudian kompetensi metodologis, seperti menguasai cara dan metode kerja yang efektif, kemudian kematangan pribadi, seperti memiliki kedewasaan emosional dan mental, kemudian sikap penuh dedikasi, seperti berkomitmen dan bertanggung jawab, serta bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan, kesejahteraan yang memadai, dan pengembangan karir, budaya kerja, dan suasana kerja yang kondusif. Semua hal ini berperan dalam menciptakan kinerja yang maksimal dan profesional. Karakteristik guru efektif. Menurut Gary dan Margaret, memaparkan bahwa guru efektif memiliki karakteristik yang pertama, yakni memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang kedua, memiliki kemampuan pengembangan strategi dan manajemen pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kemampuan memberikan umpan balik berupa feedback dan penguatan. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan-kemampuan untuk meningkatkan diri. Kriteria guru efektif. Menjadi seorang guru harus memiliki kriteria. Menurut Boon, terdapat 7 kriteria yang harus dimiliki oleh pendidik atau seorang guru. Yang pertama yaitu ada sifat. Guru yang baik harus memiliki sifat-sifat yang dapat mendorong peserta didiknya untuk maju. Guru yang baik juga harus mengatasi berbagai macam karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Guru yang baik juga harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan peserta didiknya. Guru yang baik itu juga harus menjadi pendengar yang baik terhadap peserta didiknya dalam hal apapun itu. Yang selanjutnya ada pengetahuan. Guru yang baik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam mata pelajaran yang telah diampunya. Guru yang baik juga harus mengikuti kemajuan dalam bidang ilmunya dengan cara membaca jurnal-jurnal pendidikan, mengikuti pelatihan, mengikuti workshop. Dan yang selanjutnya, apa yang disampaikan. Guru yang baik juga harus mampu memberikan jaminan tentang materi yang telah disampaikan oleh peserta didiknya yang telah mencakup semua unit bahasan yang akan diajarkan
dan menjadi harapan peserta didik secara maksimal. Dan yang selanjutnya ada bagaimana mengajar. Jadi, seorang guru yang baik harus mampu menjelaskan berbagai macam informasi secara jelas dan terang. Guru yang baik itu juga harus memberikan layanan yang variatif terhadap peserta didiknya. Guru yang baik juga harus menciptakan kelompok kecil secara efektif agar dapat mendorong semua peserta didik untuk berpartisipasi. Ada juga harapan. Harapan menjadi guru yang baik mampu memberikan harapan-harapan pada peserta didiknya. Guru yang baik mampu membuat peserta didik menjadi memajukan kemampuannya pada bidang akademik tersebut. Yang selanjutnya yaitu reaksi guru terhadap peserta didik. Menjadi seorang guru yang baik harus mampu menerima masukan semua peserta didik. Konsisten dalam kesepakatan yang telah disetujui oleh peserta didik dan bijaksana terhadap kritik peserta didik. Dan yang terakhir ada manajemen. Guru yang baik harus memiliki keahlian dalam perencanaan. Jadi, seorang guru yang baik mampu mengorganisasikan kelas, mampu meminimalisir gangguan yang terjadi dengan peserta didik, dan mampu menggunakan waktu dengan efektif. Dan yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dimiliki oleh guru efektif. Menurut Slameto, terdapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru efektif. Yang pertama yaitu penguasaan bahan pelajaran. Jadi, guru perlu menguasai bahan pelajaran dengan baik, bertujuan agar dapat merencanakan pembelajaran secara efektif. Guru yang baik juga harus memilih metode dengan yang variatif, menyelesaikan masalah, dan dapat membimbing peserta didik sehingga menuju tujuan dengan cara tanpa mengurangi rasa percaya diri peserta didik. Yang kedua yaitu cinta kepada yang diajarkan. Guru yang baik juga harus mencintai pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Dengan cara itu, maka pembelajaran yang terjadi di dalam kelas akan menjadi efektif dan materi yang telah diajarkan bermanfaat bagi peserta didik di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya yaitu ada pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Jadi, pengetahuan yang telah dibawa oleh peserta didik dari keluarga sangat berkontribusi terhadap proses kegiatan pembelajaran. Jadi, latar belakang budaya, sikap, minat, dan kebiasaan siswa juga mempengaruhi pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi, seorang guru harus meneliti kemampuan peserta didik melalui berbagai cara agar mengidentifikasi masalah yang ada. Yang selanjutnya yaitu variasi metode. Menjadi guru yang efektif harus memiliki berbagai macam metode. Guru yang mengajar hanya dengan satu metode saja akan membuat peserta didik merasa bosan. Oleh karena itu, menjadi guru yang efektif harus meningkatkan metodenya, sehingga dengan banyaknya metode maka akan membuat peserta didik bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu seorang guru harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menguasai dan mendalami semua bahan ajar. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki atau menambah ilmunya dengan cara mengadakan diskusi bersama dengan teman profesinya, dengan teman sama-sama guru. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kemampuan mengajarnya. Yang selanjutnya yaitu, bila perlu, guru harus selalu memberikan pengetahuannya aktual dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu, guru harus berani memberikan pujian, karena pujian menjadi motivasi belajar peserta didik. Dengan adanya pujian, maka peserta didik akan bersemangat untuk belajar dan mengikuti kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu, seorang guru harus mampu menimbulkan semangat belajar peserta didik secara individual.